Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Monel, kembali lagi di Karamel, kajian Ramadan Monel TV. Nah Sobat Monel, apa kabar nih kali ini? Semoga Sobat Monel selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan umur yang panjang. Baik Sobat Monel, di Karamel kali ini tentunya sangat berbeda dengan karamel-karamel sebelumnya nih Sobat Monel. Karena di Karamel kali ini pertanyaannya dari Sobat Monel sekalian, yang dimana pertanyaan-pertanyaannya sudah dihimpun di Instagram Jurnalistik beberapa hari yang lalu. Baik Sobat Monel, yang tidak kalah menariknya lagi, di segmen Karamel kali ini kita ditemani oleh narasumber kita yang sangat top nih Sobat Monel, yaitu Bapak Munawir Alwi MAG. Halo Pak Guru, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat, berkat doanya semua. Alhamdulillah. Baik nih Sobat Monel, karena Pak Guru kabarnya sudah baik dan juga Alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Jadi Sobat Monel, sebelum kita langsung ke pertanyaannya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Oke Sobat Monel, langsung saja kita ke pertanyaan pertama nih. Jadi begini nih Pak Guru, kan Allah itu maha mengetahui apa yang kita rasakan Pak Guru. Jadi apakah ketika kita berdoa, kita harus melapaskan doa kita atau cukup hanya dengan berniat saja Pak Guru? Berniat karena Allah kan sudah mengetahui apa yang kita rasakan Pak Guru. Ya, terima kasih Ananda sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bersua. Kita kembali bisa bersilaturahim yang setiap tahun diadakan acara seperti ini suatu hal yang membanggakan ya, suatu hal yang patut kita apresiasi bersama, karena ini sebagai tambahan pengetahuan kita dan ini sangat penting untuk kita sama-sama laksanakan hal-hal seperti ini. Anak-anak sekalian, doa itu mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Maka setiap waktu, setiap saat jangan sampai kita lupa berdoa. Itu sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk pengakuan atas kedaifan kita kepada Al-Khaliq yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk penghambaan kita, sebagai bentuk kebutuhan kita yang sangat butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan berdoa. Selepas sholat dan setiap saat kita berdoa. Bahkan sholat yang kita kerjakan itu kan lugatannya ya, bahasanya kan ad-doa. Artinya doa. Mengapa? Karena dalam sholat itu adalah berisikan doa. Coba Anda sekalian renungkan ya. Ketika kita duduk di tahiyat, duduk di antara dua sujud kan? Ya, Pak. Berapa permohonan yang kita minta saat itu? Tidak kurang dari 8 kan? Ya. Coba. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu lengkap sekali doa yang kita minta. Pertama apa? Kita mohon kepada Allah, Rabbighfirli, ampunilah Kedua orang tua. Ampunilah kaji ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Warhamni, kasih sayangilah saya ya Allah. Wajburni, dan kita mohon agar Allah menutup kekurangan kita, aib kita. Kan kita banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak keaiban kita, tapi kita mohon pada Allah agar ditutup aib kita. Warfa'ni juga, kita minta agar Allah mengangkat derajat kita. Warzuqni, kita minta agar Allah menganugerahkan rezeki kepada kita. Wahdini, memohon petunjuk. Wa'afini, memohon kemaafan. Wa'afini wa'fu anni, dan memohonkan untuk kesehatan kita juga. Coba Anda sekalian, kita bayangkan, kita renungkan, luar biasa inti daripada doa yang kita panjatkan setiap hari, setiap saat ketika kita akan sholat. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Allah maha mengetahui segala-galanya? Jelas mengetahui apa yang tersembunyi atau yang nampak, yang belum kita lapaskan, belum kita hadirkan, masih dalam hati kita, Allah sudah mengetahuinya.
Apa yang kita inginkan masih terdetik dalam hati kita, Allah sudah mengetahui. Awala ya'lamuna annallah yusiruna wa ma yu'linun, kan di surah Al-Baqarah ayat 77 ya. Ya. Jadi Allah mengetahui yang tersembunyi, yang tidak nampak, lebih-lebih yang nampak. Maka setiap saat, setiap waktu hendaknya kita betul-betul memahami, menyadari, menghayati apa-apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah SWT, sebagai seorang hamba yang sangat dhaif, sebagai seorang hamba yang sangat lemah, sebagai seorang hamba yang sangat butuh kepada Allah SWT, untuk senantiasa kita memanjatkan doa kepada Allah SWT. Saya kira itu ya, seperti itu gambarannya ya. Jadi tetap kita berdoa, apakah kita zahirkan ataukah dalam hati kita, Allah Maha mengetahui segala-galanya. Seperti itu Nanda. Nah, jadi gitu ya Sobat Monel, tentunya kita harus selalu berdoa kepada Allah, baik secara lapas maupun juga di dalam hati. Karena seperti yang narasumber kita tadi bilang, bahwa Allah Maha mengetahui. Oke, baik Pak. Tapi jangan lupa juga adab-adab kita berdoa juga perlu diperhatikan. Gimana ada adab kita berdoa? Ya tentu kita sebelum berdoa dalam keadaan suci. Menghadap kiblat. Ibaratnya kita memohon ya, memohon kepada Allah. Coba kita kita contohkan yang lain, misalnya kita meminta kepada orang tua saja sesuatu tanpa menggunakan etika yang baik atau adab yang baik. Mungkin orang tua kita yang awalnya akan memberi kita, tetapi tidak jadi. Karena cara kita itu ya. Demikian hal, dan yang berikutnya betul-betul sungguh-sungguh kita memohon kepada Allah SWT. Nah, saya kira seperti itu ya. Nah, jadi kita teman-teman, selain kita harus selalu berdoa dan juga melapaskan maupun dilapaskan atau di dalam hati, karena Allah Maha mengetahui, tentunya Sobat Monel juga harus memperhatikan adab dan juga cara kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Guru, selanjutnya kita akan ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan keduanya ini tentunya nggak kalah menarik nih Pak Guru. Nah, yang dimana di sini di pertanyaan keduanya ini yang dibahas yaitu mengenai sholat dan juga berdoa nih Pak Guru. Iya, sholat. Nah, jadi ini ada Sobat Monel yang bertanya Pak Guru. Jadi katanya ketika sholat rakaat terakhir, ketika sujud terakhir waktu sholat itu, apakah boleh di sujud terakhir kita itu kita melapaskan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena katanya Sobat Monel kita ini pernah mendengar bahwasanya ketika kita berdoa di sujud terakhir itu sangat mudah didengar oleh Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Pak Guru, terdapat kebingungan juga nih Sobat Monel kita nih Pak Guru, di mana beliau itu bingung bahwasanya apakah ketika kita melapaskan doa di sujud terakhir kita itu melapaskan sesuatu yang di luar dari bacaan-bacaan sholat, apakah hal tersebut dapat membatalkan sholat kita Pak Guru? Ya. Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Ananda sekalian, kalau kita ingin mengetahui kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa Allah menyibukkan kita. Ini catatan penting untuk kita bersama. Apabila kita ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah, dengan apa Allah sibukkan kita. Kalau Allah menyibukkan kita dengan rajin berzikir, pertanda Allah ingat kepada kita. Kalau Allah sibukkan kita dengan banyak membaca Al-Quran, pertanda Allah berbicara dengan kita lewat Al-Quran. Dan kalau Allah sibukkan kita dengan bersujud, beribadah, berarti Allah sangat dekat dengan kita. Maka hamba Allah yang paling dekat sekali dengan Allah, sajidan, ketika dia bersujud, disuruh perbanyak doa ketika sujud. Tapi ingat, jangan sampai pas jadi imam terus sujudnya lama juga. Ini kan kita harus juga bisa meraih makmum yang ada di belakang kita. Ada makmum yang anaknya sedang nangis, ada makmum yang mungkin asam urat, ya kan? Ada makmum kita mungkin yang yang sandalnya baru takut hilang, misalnya. Itu banyak hal-hal yang perlu diperhatikan.
Sehingga kita harus sesuaikan. Ya, kapan kita berdoa, perpanjang sujud kita untuk berdoa. Ya, kalau kita sendirian. Doa-doa apa yang kita mohonkan. Ya, doa-doa. Makanya kalau kita berdoa juga harus kita cerdas ya. Berdoa itu ya doa yang kita panjatkan untuk keselamatan kita dunia akhirat. Jangan hanya minta-minta yang lain. Itu yang paling penting, keselamatan kita, kekuatan akidah kita semakin kuat, keimanan kita semakin mantap untuk mendapatkan husnul khotimah. Bahkan yang dipanjatkan, yang suruh kita untuk berdoa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu ketika kita sujud. Di antaranya doa yang kita panjatkan ketika sujud. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati saya dalam agamamu, dalam ketaatanmu ya Allah. Karena hati kita itu namanya al-qalbu kan, itu artinya berbolak-balik ya. Sudah begini, sudah begitu, maka kita mohon kepada Allah agar ditetapkan hati kita dalam keimanan dan keislaman untuk senantiasa taat pada Allah SWT. Jadi bagus untuk kita perbanyak doa ketika kita sujud, tapi dengan catatan kalau emang dia sholat sendirian ya, tengah malam dia tahajud, qiyamul lail, tengah malam dia juga sholat hajat dan sebagainya, perbanyak doa ketika sujud. Tapi sekali lagi, jangan ketika jadi imam terus sujudnya panjang sekali, itu kurang bagus, tidak seperti itu. Oke, baik Pak Guru. Jadi karena segmen 1 sudah hampir berakhir nih Pak Guru, jadinya tentang pertanyaan Sobat Monel yang kedua ini, karena pertanyaannya lumayan dalam, jadi tentu saja kita akan bahas di segmen selanjutnya. Baik Sobat Monel, jangan kemana-mana, tetap di channel MAN1 Lombok Timur dan selalu stay tune ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.